Halo Samudra Muda, Unsam kali ini memiliki program baru, yaitu Samudra Talk. Podcast kali ini dibawakan oleh saya, Fauzan Azraf Syarafi, dari bagian Humas Universitas Samudra. Kali ini kita akan mengenal lebih dalam tentang program MSIB yang merupakan salah satu program MBKM. Bersama saya sudah ada Bu Firda. Halo Bu Firda, apa kabar? Hai, halo, Boleh apa kabar? perkenalkan Baik. diri Ibu? Baik, terima kasih. Saya Firdasari, merupakan dosen di Universitas Samudra pada program Teknik Sipil dan saat ini menjabat sebagai koordinator program magang dan studi independen bersertifikat OJAN. Berarti PIC ya, sebutannya Yes, PIC. yes, Dan Bu PIC. Firda ini juga merupakan salah satu dosen saya di Teknik Sipil pada saat saya berkuliah di sini ya Bu ya. Ya, Mohon izin nih Bu. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang program MSIB nih Bu. Jadi adik-adik sepertinya perlu tahu, adik-adik mahasiswa perlu tahu untuk program MSIB ini sebenarnya apa Bu? oke. Jadi gini OJAN, Hmm, program MSIB itu terbentuk itu di tahun 2021, itu setelah masa-masa Covid ya, atau masih masa Covid. Itu terbentuk merupakan salah satu bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana MSIB itu sendiri memiliki kepanjangan Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Berarti dia ada 2 program, program magang dan program studi independen bersertifikat. Jadi mungkin teman-teman di sini masih bingung ini, kira-kira apa sih bedanya antara magang dan studi independen ya, bersertifikat benar begitu ya. nih. Nah, sebelum kita bahas lebih, jauh terkait tentang MSIB ini, kita ingin memaparkan bahwa sebenarnya MSIB ini benar salah satu program dari MBKM ya, di mana, program ini itu memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk merasakan pengalaman belajar di luar kampus ya, di luar kampus sebanyak 3 semester. Jadi teman-teman bisa memilih belajar di luar kampus itu 2 semester dan 1 semester lagi belajar di luar program studi di kampus yang sama. Nah, jadi tawaran yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu salah satunya itu adalah program MSIB. Jadi program MSIB ini, memberikan kesempatan kepada teman-teman atau mahasiswa untuk untuk melaksanakan program magangnya itu, belajarnya itu langsung dengan, base-nya proyek. Nah, jadi teman-teman langsung, dibimbing oleh professional mentor pada perusahaan mitra, baik itu organisasi, nirlaba, ataupun, lembaga institusi. Nah, jadi pembelajarannya itu langsung real real menangani atau menyelesaikan proyek yang ada di mitra tersebut. Nah, kalau studi independen itu dia seperti belajar ya, bedanya belajarnya itu adalah dari langsung, perusahaan tempat, mereka, kursus. Jadi, seperti kita belajar di perkuliahan, tapi ini langsung ke profesionalnya, mitranya gitu ya. Nah, jadi selama 6 bulan. Jadi paket course, jadi mahasiswa itu belajar secara daring. Secara Mungkin daring seperti untuk itu. studi independen. Yes, untuk studi independen. Oh, Jadi ada oke. program magang, ada program studi independen bersertifikat. Jadi satu kesatuan disebut dengan MSIB. Oke, dan terbilang baru juga berarti Bu ya untuk program ini dari tahun 2021 berarti Bu ya? Iya, dimulai dari 2021 Mhm, angkatan pertama Ojan. angkatan Jadi ini pertama, sudah masuk angkatan ke-7, angkatan ke-7. angkatan ke-7. Sudah banyak berarti mahasiswa yang ikut untuk program ini Bu ya? Sudah banyak sudah banyak. Jadi, uniknya begini Ojan ya, Mhm, di gimana? awal, MSIB itu hanya 2 mahasiswa kita Unsam yang lulus, ya. Mhm, Kemudian akhirnya bertambah ya sampai sekarang ini di 192 mahasiswa yang yang sudah daftar, yang mengikuti sudah mengikuti program program MSIB MSIB ini. ini. Sudah banyak juga berarti Bu ya? Sudah banyak untuk 7 Dan, angkatan. eee, gimana sih Bu ceritanya Ibu bisa terpilih sebagai PIC dari program MSIB di Universitas Samudra? Ya, jadi awal mula saya ditunjuk gitu ya untuk Mhm, menjadi PIC, atau koordinator program MSIB itu, adalah karena program ini baru diluncurkan Ojan di tahun 2021 masa Covid dan mahasiswa kita itu sudah ada yang lulus ikut secara mandiri gitu ya, dia mencari informasi mungkin dari sosmed ya, atau dari YouTube, atau mhm. dari kanal YouTube-nya kementerian, lulus mahasiswa dan melapor ke kampus. Nah, ketika melapor ke kampus, pimpinan itu akhirnya, mendiskusikan untuk menunjuk 1 orang koordinator,
program MSIB ini untuk bisa mendampingi mahasiswa kita yang sudah lulus tadi. Dan kebetulan setelah itu saya mendaftar ke akun platform MBKM dari kementerian. Akhirnya mendapatkan akun sebagai koordinator PT dengan melengkapi surat rekomendasi tentunya dari pimpinan, sehingga jadilah sebagai seorang PIC. PIC MSIB. Dan persyaratannya itu apa ada ditentukan dari pihak MSIB-nya atau kita hanya sekedar meminta surat rekomendasi dari pimpinan? Ya, persyaratannya itu adalah dosen itu aktif dan dia bersedia untuk membimbing atau mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan maupun dalam pendaftaran program MSIB. Jadi ketika ditanya oleh pimpinan apakah Ibu Firdy bersedia gitu, tentunya saya bersedia karena ini memang passion-nya itu memang menarik gitu ya. Kita mengajak teman-teman mahasiswa ini untuk ikut terlibat aktif melaksanakan perkuliahan di luar kampus gitu. Iya, benar Itu di sekali. zaman saya dulu Ojan tuh tidak seperti itu. Perkuliahannya tuh stuck, memang kita di kampus 8 semester. Tapi kalau sekarang ini itu mahasiswa bebas gitu memilih Iya. program apapun selama dia di MBKM dan diakui loh Ojan. Rekognisi 20 SKS. Jadi mereka bukan cuma berkegiatan di kampus aja kemudian pulang kemari mendapatkan sertifikat, itu juga bakal dikonversi atau direkognisi pembelajaran yang mereka dapatkan di luar kampus dengan mitra sebanyak 20 SKS. Jadi sungguh sangat beruntung ini teman-teman yang di sekarang ini mengikuti MSIB atau program MBKM lainnya. Bahkan di tahun saya pada saat saya kuliah juga program ini belum ada ya. Malah setelah tamat baru ada ini. Makanya jadi pengen ulang lagi nih ceritanya. Sangat disayangkan memang program ini baru berjalan. Padahal ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin ingin memiliki pengalaman kerja namun bingung untuk mencari di mana. Maka program ini sangat cocok untuk kalian mahasiswa-mahasiswa yang sekiranya tidak banyak kegiatan, hanya sekedar kuliah pulang. Segera cari informasi tentang program-program bagus yang Universitas Samudra bahkan Kementerian Pendidikan sediakan, ya kan Bu? Iya benar. Iya. Jadi setelah kita tahu nih banyak sudah 100 sekian mahasiswa yang ikut program ini Bu ya. 192 mahasiswa. Sudah banyak mahasiswa yang mengikuti program ini. Nah, yang sudah ditarik kerja langsung oleh mitra yang dimana mahasiswa tersebut menjalankan program MSIB tersebut. Ya, jadi hampir di setiap angkatan itu ada tawaran dari mitra untuk bergabung bersama perusahaan atau instansi tempat mereka magang atau tempat mereka melaksanakan studi independen. Itu jumlah 192 itu Ojan mungkin bisa saya breakdown. Di angkatan pertama itu 2 mahasiswa, angkatan kedua itu 28 mahasiswa. Kemudian di angkatan ketiga itu ada 44 mahasiswa. Kemudian angkatan 4 ada 50 mahasiswa, angkatan 5 ada 35 mahasiswa, dan angkatan 6 ada 33 mahasiswa. Jadi totalnya mungkin 192 mahasiswa. Angkatan ke-7 ini kita sedang on proses pendaftaran, sedang menunggu kelulusan. Kita harapkan semoga teman-teman dari Universitas Samudra juga banyak yang lulus ya di angkatan ke-7 ini. Nah, dari setiap angkatan itu ada pengalaman masing-masing ini Ojan. Dari teman-teman yang melapor kepada saya selaku koordinator PIC MSIB, itu di angkatan pertama itu ada teman kita yang memang magang di Telkom. Dan itu dijanjikan ketika lulus dari program MSIB, lulus dari kuliah maksudnya ya, itu mau kembali atau tidak gitu. Namun karena teman-teman kita itu kan mungkin ada hambatan, mungkin dia sebagai seorang perempuan yang belum diberikan izin, mungkin dia tidak mengambil. Tapi tawaran itu ada. Dan itu kesempatan yang luar biasa dibanding teman-teman yang lain yang mengikuti program perkuliahan reguler biasa gitu aja, tidak yang mengambil program MBKM. Nah, itu ada pengalaman yang terakhir ini yang terbaru itu dari angkatan MSIB angkatan 5 ya. Kalau kelima itu ada teman kita, dia salah satu peserta yang ditarik magang di perusahaan yang ada di Jakarta Pusat gitu ya. Jadi sebenarnya perusahaan itu ini boleh spill atau? Boleh, silakan Ibu. Boleh ya. Jadi ada perusahaan di Bank BTPN Syariah. Sebenarnya teman-teman kita itu rame gitu ya yang mendaftar dan juga lulus di sana. Tapi hanya 1 orang ini yang bisa lulus sebagai posisinya
lumayan bagus ya, itu memang di kantor pusatnya, di Jakarta Pusatnya, dan setelah magang dia memang langsung ditarik bekerja di BTPN untuk me-mentoring teman-teman yang ikut MSIB. Jadi alumni mentornya Sekaligus mentor di iya, sana ya untuk jadi salah satu teman-teman yang lain itu ada di magang di PUPR ya, PUPR di Batam, itu juga sama mendapatkan tawaran setelah tamat kuliah itu bisa kembali lagi untuk bekerja di proyek yang sama di Kota Batam. Jadi tawaran-tawaran itu muncul dari MSIB 2 itu juga ada, dari perusahaan PT Suritani itu juga mengajak salah satu mahasiswa kita itu untuk menjadi tim teknisi di bagian di sana ya, di Surabaya, Situbondo kalau tidak salah saya, itu juga ditawarkan hal-hal yang sama. Begitu juga ada juga di Yayasan Yusuf Center dan juga lain-lain. Jadi memang peluang-peluang mereka itu bekerja setelah magang itu besar, teman-teman. Ketimbang yang mungkin teman-teman yang lain yang kuliahnya secara reguler gitu Iya. ya. Nah, namun ada juga sih sebenarnya teman-teman yang memang nggak magang di situ, tapi setelah selesai atau setelah tamat dari kuliah, tapi dia memiliki pengalaman yang cukup bagus gitu ya dalam program MSIB ini, mereka langsung diterima kerja di perusahaan-perusahaan yang bagus gitu ya. Ada salah satu peserta magang, itu juga dia diterima di PT Wika, PT Wika Wika, Karya ya di Jakarta. walaupun dia mengikuti Memang programnya bukan di PT bukan Wika di PT saat Wika. itu, tapi dengan pengalaman dia pernah ikut terlibat dalam suatu project, kemudian dia skill komunikasinya juga meningkat gitu ya, itu tidak menutup kemungkinan atau peluang-peluang lain yang bisa didapatkan dari pengalaman MSIB tersebut. Berarti nggak cuman sekedar mengikuti magang, namun ada kemungkinan dilirik oleh mitra Yes. tempat mereka magang Iya, iya, untuk bisa ditarik dan bekerja di sana, Bu ya. dengan bekerja di sana. Dan kira-kira Bu, untuk mahasiswa atau adik-adik kita nih, kenapa sih mereka harus tahu program ini? Jadi, kenapa mereka harus tahu, ini merupakan salah satu program unggulan gitu ya, yang banyak diminati dan ini merupakan kesempatan yang langka gitu ya. Tadi di zaman saya itu tidak ada, di Iya, zaman itu benar. tidak ada. Nah, yang membedakan dengan program magang atau kerja praktek lainnya itu adalah program ini tuh 6 bulan, berkesinambungan dan kita bisa mengikutinya lagi di semester kedua, maksimal 2 gitu. semester. Boleh berapa kali kita ikut, Bu? 2 kali. 2 kali Jadi maksimal. kalau kita sudah mengikuti sekali, ada kesempatan mengikuti sekali lagi di program yang sama ya atau di program MBKM yang berbeda. Oke. Nah, jadi digunakan kesempatan ini untuk bisa upgrade skill kita, soft skill kita ya. Meng-upgrade skill kita, kita langsung bertemu dengan relasi baru, Iya, benar. kita bertemu dengan yang Lingkungan kerja lingkungan baru. yang kerja yang baru yang memang mungkin di daerah kita nggak dapet Iya, ini, benar. Ojan ya. Kita kan termasuk di kabupaten kota ya, yang bukan di daerah provinsi yang mungkin cakupannya luas ya. Nah, ini ada kesempatan mereka untuk bisa melihat budaya yang baru, interaksi dengan orang yang baru, kenal lebih banyak teman-teman dari beberapa universitas yang ada gitu ya. Iya. Dan juga dapat relasi dari perusahaan tempat dia melaksanakan magang atau studi independen. Bahkan untuk yang studi independen itu menarik, dia dapat skill baru loh. Iya. Ojan dari yang awalnya mungkin dia nggak dapatkan teorinya atau prakteknya di kuliah. Ya, tapi dia bisa mendapatkan skill baru yang diajarkan oleh mentor-mentor Langsung. yang profesional Iya, ya. langsung, Bu ya. Dan itu dapat sertifikat yang bukan setaraf nasional saja, tapi setaraf internasional. Jadi memang skillnya itu dibutuhkan untuk dunia kerja. Jadi ketika dia selesai dari program MSIB, baik itu studi independen, dia bisa langsung apply di perusahaan yang membutuhkan skill tersebut gitu. Berarti banyak benefit yang bisa mereka dapat Iya. di program ini, Bu ya. Mhm. Nah, itu kan banyak tadi Ibu sebutkan tentang benefit yang mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program ini yang mereka dapat di sana. Nah, sebagai PIC nih, Bu. Ibu sebagai PIC dari MSIB, menurut Ibu sudah mendapatkan benefit apa saja? Oh, banyak sekali Ojannya. Salah satunya itu saya membuka wawasan dalam metode pengajaran di kelas ya. Jadi tidak melulu pengajaran itu bisa langsung dengan teori dan tatap kelas di muka. Bisa langsung dengan menggunakan base project ya atau case study pada suatu lingkungan sehingga mahasiswa itu memiliki skill untuk menyelesaikan project itu. Jadi kita bisa buat mini project. Nah, di samping itu benefit lainnya itu saya mengenal
hampir banyak dosen sesama PIC ya, ya. seluruh Indonesia. Jadi kita ada hubungan bagus ya dengan pihak kementerian dan juga pihak kampus ya. Jadi ketika kita ada melaksanakan kegiatan kerjasama itu lebih memudahkan. Nah, kemudian benefit lainnya itu kita bisa menjaring kerjasama dengan mitra, Ojan. Itu yang Jadi paling penting itu. bukan cuma di PT, di perguruan tinggi, tapi juga kita bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memang kalau tidak ada program MSIB ini mungkin kita tidak pernah kecantol gitu ya, Iya, mungkin ya benar. untuk kerjasama dengan perusahaan tersebut. Nah, perusahaan-perusahaan ini juga memiliki latar belakang yang sangat luar biasa ya, dari segi profesional dan juga keunggulannya itu tidak diragukan lagi sehingga kita bisa menjadi kerjasama nantinya dengan mitra yang bisa kita lakukan. Salah satunya itu yang sudah kita lakukan di Unsam itu kita kerjasama dengan salah satu mitra dari hasil MSIB itu akhirnya kita buat project warkop digital di Unsam. Oh, warkop digital dari situ. Ya, warkop digital dari situ kita menjajaki kerjasama dengan teman-teman yang udah pernah magang di PT Talent Hub Digital Indonesia. Kita adakan kerjasama, kemudian kita buat project untuk entrepreneur ya, warkop digital. Mungkin seperti itu, Ojan. Berarti memang program-program ini sangat sayang kalau mereka sia-siakan, Ya, kalau dilewatkan sangat sayang sekali ya. Ini kesempatan yang bagus ya. Iya, benar. Program yang cukup bagus ya. Jadi teman-teman ya diharapkan bisa join lah sebelum ini berakhir gitu ya. Benar. Jadi kita harapkan memang ini continue, Ojan. Iya. Continue. Jadi kalau masih ada kesempatan, yuk ikut. Nah, ini kan untuk tahun ini di batch ke-7 ya, Ibu, Ya, itu batch sudah tinggal menunggu pengumuman yang lulus. Iya, benar. Untuk di tahun depan kira-kira kapan dibuka lagi itu, Ibu? Nah, biasanya itu pembukaan MSIB itu setahun 2 kali. Itu di awal semester. Jadi ini sudah masuk ke semester ganjil ya. Jadi semester angkatan ke-7. Jadi kalaupun memang akan dibuka lagi di angkatan ke-8, teman-teman harus siap-siap di akhir bulan ini gitu ya. Di bulan Desember itu sudah ada pengumuman untuk launching program angkatan ke-8. Namun untuk informasi apakah memang akan dibuka angkatan ke-8 untuk saat ini kami belum dapat informasinya. Tapi kalau kita merujuk dari beberapa pengalaman pembukaan program MSIB yang lalu, itu memang di setiap awal semester ada. Gitu. Selalu ada. Mungkin beda dengan beberapa program MBKM, Ojan. Ada yang mungkin 1 tahun sekali program itu diluncurkan. Ada yang memang setiap semester. Kalau MSIB ini dia di setiap semester. Oh, selalu ada, Bu ya? Selalu ada. Jadi silahkan ikut kalau memang nanti akan ada kesempatan ke-8, di angkatan ke-8. Oke, jadi buat adik-adik mahasiswa semua, kalian bisa pantau informasi ini juga dari sosial media Universitas Samudra, dari Instagram ataupun dari TikTok Unsam Official atau dari YouTube Unsam TV. Jadi bagi kalian mahasiswa yang bingung untuk mencari pengalaman pekerjaan, kalian bisa mengikuti program-program yang sudah disediakan Kementerian Pendidikan atau bahkan program-program lain yang Universitas Samudra sediakan. Contohnya seperti MSIB ini. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, benar-benar dimanfaatkan karena untuk mencari pekerjaan itu kita tidak bisa mengandalkan hanya dari gelar sarjana saja, tapi bahkan ada perusahaan yang minta pengalaman kerja. Maka dari itu program ini sangat membantu kalian. Jadi terima kasih banyak Ibu untuk waktunya, sudah banyak yang Ibu kasih nih untuk adik-adik kita, bahkan untuk saya sendiri selaku host di sini kan. Dan terima kasih untuk seluruh tim yang bertugas. Samudra Talk, berbagi cerita, berbagi inspirasi.